Atas kesempatan Prof. Johansa Marjuki, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Prof. Minaldi, Prof. Sukman, Prof. Alfi, dosen saya, dan Dr. Zainal, dan lain-lain. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Saya tidak banyak, hanya mengukuhkan saja apa yang disampaikan Prof. Johansa Marjuki. Memang benar seperti yang disampaikan Prof. Johansa bahwa ini judulnya ini harus lebih tajam. Kalau saya bukan berjudul Kolegium dan Etika Dokter yang bermasalah, tapi mungkin ditambahkan bukan cuma bermasalah serius, tapi adalah bermasalah serius yang invalid, inkonstitusional, agresif, dan represif. Mengapa itu saya katakan? Karena saya mohon ditampilkan slide nomor 3. Di dalam slide nomor 3 itu saya ingin mengajukan pasal 451. Pasal 451 Undang-Undang Kesehatan itu berbunyi, pada saat undang-undang ini dimulai, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya kolegium mana dimaksud pasal 22 yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini. Membaca pasal 451 ini saya ngeri. Mengapa ngeri? Karena begitu hebatnya kuasa negara, kuasa pemerintah membuat undang-undang yang melakukan penghapusan, tidak mengakui, delegitimasi, dekonstruksi terhadap kolegium. Kolegium yang ada, kolegium yang sudah bekerja untuk mengampu ilmu dengan kaidah ilmiah berbasis kepada ABM, Evidence-Based Medicine, sebagaimana yang diterangkan oleh Prof. Johansa Marjuki. Kaidah ilmiah yang menganut kepada 4 unsur, taat kepada 4 unsur, rasional, mandiri, kebenaran ilmiah, dan tidak konflik of interest. Dan kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran yang jika disalahgunakan akan menjadi kerugian dan kesalahan dan pada negara. Jadi hemat saya bahwa hal pertama yang dilakukan oleh undang-undang ini adalah melakukan genosida terhadap kolegium. Kolegium yang merupakan ilmu kedokteran itu sendiri. Kolegium yang merupakan ilmu daripada yang harus dijaga oleh semua kedokteran. Jadi hal pertama yang ingin saya lakukan adalah melakukan penyelamatan terhadap kolegium dengan meminta supaya dihapuskannya pasal 451 yang melakukan genosida terhadap kolegium. Saat ini ada 38 kolegium, dan kolegium itu dibentuk dengan tanpa pamrih, hasil dedikasi, kontribusi, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh para pengangku ilmu dan tidak difasilitasi oleh negara. Dan saya kira ini adalah hal mendasar yang bukan hanya menghilangkan kolegium, tapi menghilangkan kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, dan hidupnya ilmu kedokteran, ilmu dan teknologi yang bukan hanya berdasarkan ilmu, tetapi dijamin oleh konstitusi pasal 28C ayat 2. Jadi kesalahan mendasar pertama yang represif, agresif dari undang-undang ini adalah pasal 451, pasal transisi yang menghapuskan yang sudah ada, bukan mengembangkan, memperbaiki apa yang sudah tumbuh. Hak hidup kolegium dihapuskan dengan pasal 451, dan ini beralasan bukan hanya hapusnya kolegium, tetapi runtuhnya ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran itu sendiri dengan basisnya sebagai natural science dengan kebenaran ilmiah berbasis kepada
evidence based. Itu yang pertama. Yang kedua, penghapusan kolegium pasal 451 itu bukan hanya sekedar pembukaan, tetapi lakukan kemudian pendudukan represi secara represif pada wilayah konsep kolegium. Itu dibentuklah kolegium baru yang palsu, yang tidak independen, yang tidak valid, yang tidak otentik, Aja, Pak. yang dibentuk Suaranya. bentuk pemerintah. Ada suara-suara sebentar. Organ daripada konsil. Konsil yang juga downgrade, konsil yang juga merupakan alat perlengkapan dari Menteri Kesehatan. Jadi kolegium yang dibentuk baru itu adalah kolegium yang palsu walaupun dilabelkan dengan status independen, tetapi tidak independen. Mengapa kolegium itu harus independen? Tadi sudah jelaskan secara pendekatan, kebenaran ilmiah, dan tradisi ilmiah yang harus dianut oleh kolegium. Karena itu, hal kedua, di samping delegitimasi, dekonstruksi, dan genocide atau kolegium side, maka yang terjadi adalah pendudukan, agresi, dan represif sehingga membuat kolegium baru yang seakan-akan kolegium. Bahwa kolegium dengan K huruf kecil bukan kolegium dengan K huruf besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kolegium dengan K huruf kecil tadi itu diatur oleh pemerintah. Diletakkan sebagai alat kelengkapan konsil, dan konsilnya sendiri adalah alat kelengkapan daripada Menteri Kesehatan. Dia bertanggung jawab kepada Presiden, tapi melalui Menteri Kesehatan. Konsil yang dulu dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran punya wewenang untuk menerbitkan STR, surat tanda registrasi. Sekarang konsil itu menerbitkan STR untuk dan atas nama Menteri Kesehatan. Terjadi downgrade, terjadi delegitimasi terhadap elan, konsep, dan DNA konsil yang semestinya lembaga independen, yang semestinya adalah state auxiliary body, menjadi lembaga di bawah ketiak Menteri Kesehatan. Dan itu adalah bukan cuma berdampak kepada konsilnya sendiri, tetapi berdampak kepada kolegium sebagai alat kelengkapan konsil, dan kolegium yang semestinya independen, otonom, tidak konflik of interest kepada kaidah ilmiah dan kebenaran ilmiah, maka dia akan mengalami runtuhan terhadap ilmu kedokteran itu sendiri. Kemarin diskusi dilakukan oleh forum ID, Forkom ID, Profesor Dr. Zainal Mutakin menceritakan bagaimana ada usulan jika hanya pelatihan 2 hari untuk operasi clipping atau coiling terhadap aneurisma otak. Ya, terima kasih Prof. Aneurisma otak, tiba-tiba datang orang tertentu untuk minta pelatihan 2 hari itu disamakan dengan spesialis. Ini kan intervensi kepada kolegium. Begitu juga untuk hal-hal yang lain. Itu satu contoh kecil daripada bahayanya intervensi kepada kolegium yang harus menjaga ilmu, harus menjaga etika, ethical clearance, dan kepastian pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, jadi pengaturan konsil yang diatur oleh pemerintah, 3 hal penting dari konsil, dari 3 hal penting dari kolegium itu, peran, tugas, fungsi, dan wewenangnya diatur oleh peraturan pemerintah sesuai dengan pasal 272 ayat 5, itu adalah mengambil alih kunci-kunci kolegium, bukan lagi sebagai kolegium dengan K huruf besar yang independen, yang takluk kepada ilmu kedokteran, takluk kepada tradisi ilmiah dan kebenaran ilmiah, tapi takluk kepada sistem yang ada dan pada kekuasaan eksekutif. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan kolegium yang diletakkan di bawah ketiak eksekutif,
sebagai alat kelengkapan konsil, kolegium sebagai alat kelengkapan konsil, dan konsil alat kelengkapan pemerintah, itu sama artinya kolegium bukan lagi kolegium seperti yang diletakkan sebagai kolegium yang independen, kolegium yang valid sebagai kolegium sebagai pengampu ilmu, kolegium yang valid sebagai pengampu pendidikan kedokteran, pendidikan profesi. Dan itu artinya keempat hal ini menjadi alasan kita untuk mengatakan bahwa kolegium yang dibentuk dengan pasal 272 Undang-Undang Kesehatan ini, junto peraturan pemerintah yang ada, itu adalah tidak yang sebenarnya. Itu adalah kolegium yang bermasalah serius, invalid, inkonstitusional, agresif, dan represif. Perlu kita ketahui dan harus kita catat bahwa kolegium itu bukan hal yang baru. Kolegium yang ada 38 kolegium, itu sudah berhasil menyumbangkan ilmu kedokteran. Bagaimana ilmu dikembangkan, bagaimana kompendium disiapkan, tata laksana penanganan, dan itu semua adalah hasil karya ilmu pengetahuan, dan itu akan didelegitimasi, dekonstruksi, dan diambil alih menjadi domain pemerintah. Inilah hal berbahaya ketika ilmu kan patuh kepada kebijakan pemerintah, maka ilmu bukan menjadi ilmu lagi. Yang paling penting juga kita sampaikan bahwa kolegium yang bekerja pada saat ini itu adalah kolegium yang bekerja sebagai dedikasi, sebagai kontribusi, sebagai bagian daripada sumbangannya kepada ilmu pengetahuan. Jadi kolegium mengada ini yang tanpa difasilitasi negara itu sebenarnya bukan hanya bekerja karena amanat sumpah profesi, amanat sumpah dokter yang harus menyebarkan ilmu kepada sejawatnya, kepada kadernya, kepada anak didiknya, tetapi juga sumpah untuk terus belajar sepanjang hayat. Dan karena itulah mengapa kolegium harus menjaga ilmu, karena kausal utamanya hemat saya adalah sumpah dokter yang terus belajar dan terus mengajarkan dan terus mendidik ilmu pengetahuan dan kepada kaum dokter itu sendiri. Jadi dengan demikian maka kolegium yang sudah ada, yang existing dan legitimate itu pantas sekali diakui dan sudah diakui Mahkamah Konstitusi kedudukannya sebagai lembaga ilmiah. Mahkamah Konstitusi dengan putusan MK nomor 10 tahun 2017 menyebutkan kolegium sebagai academic body, bukan executive body. Saya seyakin-yakinnya Mahkamah Konstitusi akan tetap berpendirian sesuai dengan putusan nomor 10 tahun 2017 itu. Dan yang tidak boleh kita lupakan dan harus kita apresiasi adalah negara berhutang kepada kolegium. Ada hutang secara konstitusional negara kepada kolegium yang telah membaktikan untuk membangun ilmu, memajukan ilmu pengetahuan tanpa fasilitasi negara. Dan saya kira hal itu sekaligus adalah disadari ataupun tidak disadari, dan sekarang kita harus buka untuk mengatakan itu, bahwa yang dilakukan kolegium itu adalah secara langsung melaksanakan mandatori konstitusi pasal 28C ayat 1, yaitu hak untuk menjaga dan mengembangkan ilmu dan teknologi sebagaimana dijamin konstitusi 28C ayat 1, junto melaksanakan cita-cita hukum dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga perdamaian dunia abadi dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi sebenarnya kolegium itu mesti disayangi, difasilitasi, diberikan kemandirian untuk bisa berkembang, bukan di taking over, dan belum tentu juga bisa untuk melakukan itu. Dan saya kira kolegium dengan 4 kondisi tadi adalah kondisi yang tidak bisa kita toleransi. Satu kata untuk mengatakan kondisi pada saat ini, kita harus menyebutkan kalimat berikut ini: save kolegium, selamatkan kolegium. Dan kenapa kita harus katakan selamatkan kolegium? Karena pada
implikasinya bukan cuma kolegium yang mengalami kematian secara massal dan tragis, 38 kolegium akan menjadi hikayat dan cerita, begitu juga kolegium-kolegium yang lain, dan kita akan mendapatkan sejarahnya saja. Save kolegium, dan itu yang harus kita lakukan. Karena saya bukan dokter, biarlah dokter saja yang menyebutkannya dengan menambah kata situ. Situ save kolegium. Kalau ini tidak kita lakukan, yang rugi bukan cuma kita, tetapi juga negara. Mengapa? Salah satu alasan mengapa kolegium itu akan merugikan negara, karena kolegium itu telah menghasilkan ilmu, kolegium telah menghasilkan rules dan institution and rules. Runtuhnya institution and rules salah satu penyumbang gagalnya negara dan kegagalan negara karena institusi kolegium telah dibubarkan dari posisinya secara semula. Ketika kita memberikan kompetensi itu kepada orang yang tidak kompeten, kepada orang yang tidak capable, kepada orang yang tidak mempunyai kapasiti, maka tunggu saja waktunya, delivery itu akan gagal. Delivery ilmu pengetahuan, delivery pengampu ilmu, delivery pelayanan, dan delivery sistem kesehatan itu tidak akan terjadi dan akan gagal. Saya kira kita harus berjuang untuk memulihkan kolegium dari kondisinya semula, dari 451 yang mematikan, 272 yang mengubah dan menjadi hilang esensinya, dan seterusnya kita kembalikan kolegium sebagai karya dan sumbangan bagi bangsa Indonesia, sebagai pemberi makna bagi pelaksanaan 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Dr. Hadi, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat bagi kita, bahwa kolegium mesti diselamatkan, karena ilmu pengetahuan tidak boleh kita nafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.